إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرد من الله شرود الإبل أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia menginginkan kesuksesan, semua manusia menginginkan kebahagiaan, semua manusia menginginkan keselamatan, kemuliaan, keberuntungan di dalam semua urusannya. Tidak ada satupun dari manusia yang menginginkan celaka. Tidak ada manusia yang pengen sengsara. Tidak ada manusia yang pengen hidupnya menjadi hina-dina. Tidak ada. Semuanya menginginkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dalam setiap urusannya. Hadirin yang mulia, tetapi manusia dalam mencari kesuksesan, menggapai kesuksesan, terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan melalui pemikiran dia sendiri, melalui eksperimen dia sendiri, melalui akal dia sendiri. Maka orang yang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan kecuali kesuksesan yang semu belaka. Ketika dia masih sekolah, dia merasa kalau lulus sekolah itu sukses. Begitu lulus sekolah, perasaannya sukses. Ternyata ada masalah baru lagi, tidak cukup sampai SMA, harus masuk perguruan tinggi. Hingga dengan susah payah dia melalui tes-tes yang rumit masuk ke universitas-universitas. Ketika dia sedang sekolah di universitas, menjalani masa menjadi mahasiswa, dia merasa nanti kalau sudah jadi S1, S2, S3, dapat gelar doktor, saya akan sukses. Tetapi begitu jadi doktor betulan, sepertinya mau sukses, ternyata ada masalah baru lagi, belum punya pekerjaan. Apa gunanya gelar kalau nggak ada kerjanya? Dengan segala
usahanya dia melamar pekerjaan ke sana kemari, datang ke perusahaan sana, datang ke perusahaan sini, datang ke instansi sana, datang ke instansi sini untuk mendapatkan pekerjaan. Perasaannya kalau sudah mendapatkan pekerjaan, saya akan sukses, akan bahagia. Begitu mendapat pekerjaan, ternyata mulai besok harus kerja, capek lagi, susah lagi, masalah lagi. Ketika sudah dapat pekerjaan, sudah dapat gaji, perasaannya sukses, ternyata ada masalah baru lagi, belum punya istri. Ketika sudah punya istri, masalah lagi, belum punya anak. Sudah punya anak, masalah lagi, anaknya ngantuan. Hadirin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya sudah dewasa, sudah baik lagi, sudah jadi pegawai negeri lagi, sudah jadi doktor lagi. Sepertinya sukses, ternyata ada masalah lagi, perlu cari menantu. Sudah dapat menantu, masalah lagi, jantungnya copot. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran, sedikit dari gambaran ketika orang itu mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan, mencari kemuliaan dengan dunia, dengan kemampuan dia sendiri, akhirnya dia tidak mendapatkan dunia, apalagi akhiratnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menggambarkan orang-orang yang seperti ini dalam syairnya. Nurakki'u dunyana bitamziki dinina, fala dinuna yabqa wala ma nurakki'u. Kami nyobek agama kami demi menambal-nambal dunia kami. Yang ditambal tidak tertambal, yang buat menambal habis tidak tersisa. Kalau orang itu mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan dengan dunia sehingga sampai mengorbankan agamanya, yang dia dapatkan adalah kehilangan dunia dan kehilangan akhirat. Hasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang memahami bahwasanya kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mereka adalah orang-orang yang mencari kesuksesan dengan kesuksesan yang sebenarnya, yaitu mencari kesuksesan akhirat dengan cara mengamalkan agama yang dengan sebenar-benarnya. Hadirin yang mulia, sehingga kalau orang itu amal agama, tambah lama tambah gembira, tambah lama tambah ceria. Ketika ditanya, "Bah, kok tambah tua, kok tambah gembira, sudah mau mati kok senyum-senyum sendiri?" Ya justru karena mau mati itu saya senyum. Kok bisa? Kalau mati saya masuk surga, bagaimana tidak gembira? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya, ada seorang raja yang begitu hebat, kerajaannya begitu besar. Dia berjalan keluar dengan pungahnya beserta pasukannya dan punggawa-punggawa kerajaannya. Di tengah-tengah perjalanan untuk meresmikan satu acara, dia dicegat oleh seorang pengemis. Maka raja tadi mengatakan, pengemis, kenapa kau mencegat jalan saya, menghadang perjalanan saya? Saya ada keperluan tuan. Sampaikan sekarang. Ya, tapi karena raja ini sombong, dia gak mau turun dari kudanya. Dia hanya nundukkan kepala sedikit. Maka pengemis tadi mengatakan, tuan, ketahuilah saya ini malakul maut. Saya ini malakul maut yang akan bertugas mencabut nyawa tuan. Maka raja tadi begitu gemetar, yang tadinya gembira sekarang begitu ketakutan.
Yang tadinya sombong sekarang begitu kebingungan karena nyawanya sudah diambang batas kematian. Maka caranya mengatakan, tolong beri waktu saya sebentar lagi untuk meresmikan ini itu, anak saya belum ada yang ngurus dan sebagainya. Sudah, kalau sudah ditentukan mati sekarang maka tidak bisa mundur walaupun 1 detik saja, langsung mati, hilanglah semua kerajaannya, hilanglah semua kesuksesannya. Maka kalau orang itu menjadi ahli dunia, hari kematian adalah hari yang paling mengerikan. Karena pada hari kematian, semua apa yang diusahakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dibangga-banggakan, semuanya akhirnya harus dia tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu menjadi ahli surga, menjadi ahli agama, hari kematian akan menjadi hari yang paling menggembirakan. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sudah menjelang mati masih bernyanyi-nyanyi, wadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, besok saya akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jadi mau mati enggak sedih sama sekali, enggak susah sama sekali, karena memang mati itu adalah tuhfatul mukmin, hadiah kalau dia itu orang yang iman dengan sebenar-benarnya. Kita bayangkan hadirin yang mulia, ketika kita ini tengah-tengah capek mengamalkan agama, panasnya memperjuangkan agama, lelahnya kita ini mendakwahkan agama ke penjuru dunia. Tiba-tiba datang utusan Tuhan kita kepada kita, Tuhan sekarang sudah waktunya istirahat. Waktunya istirahat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho kepada Tuhan, sekarang sudah disiapkan surga untuk Tuhan. Maka kalau seperti itu akhirnya orang iman mati itu dengan gembira, mati dengan tersenyum sambil mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Setelah mati alhamdulillah, dah sekarang gak ada susah lagi, gak ada capek lagi, gak ada pegel itu lagi, dah tinggal enaknya saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang ahli surga itu orang yang sudah bercapek-capek di dunia demi mencari ridha Tuhannya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mensaksikan kesuksesan ini? Cara mencari kesuksesan adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya ketika beliau datang menyampaikan agama ini kepada kaumnya. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu semua akan sukses. Jadi tangga untuk mencapai kesuksesan yang pertama adalah dengan perbaikan iman. Tangga untuk mencapai kesuksesan yang pertama adalah dengan perbaikan iman. Sehebat apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun tingginya pangkat kita, tanpa ada iman, tanpa ada Islam, maka semuanya tidak akan ada gunanya. Maka iman Islam inilah paling penting, perbaikan iman. Yakin dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah, tidak ada perkara yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah, tidak ada perkara yang diam kecuali diciptakan untuk diam oleh Allah, tidak ada perkara yang wujud kecuali diwujudkan oleh Allah, tidak ada perkara hilang kecuali dihilangkan oleh Allah. La ilaha illallah. Harus yakin dengan sebenar-benarnya. Seandainya semua makhluk di dunia ini, para raja, para tentara, jin, malaikatnya, binatang buasnya kumpul jadi satu, bahu-membahu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat yang lain,
mereka tidak akan mampu memindahkannya tanpa pertolongan Allah. Tidak, mereka semua berkumpul tidak bisa bernapas satu hembusan napas pun tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa berkedip satu kedipan pun tanpa pertolongan Allah. Bahkan tidak bisa wujud satu detik pun tanpa diciptakan oleh Allah. Maka menurut ulama ahli sunnah, mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu ibtidaan wa dawaman, menciptakan dari permulaannya dan selalu diciptakan per detiknya. Jadi bukan kita ini diciptakan di rahim ibu kita kemudian dibiarkan terus keluar begitu saja terus jadi gede begitu saja, tidak. Tapi kita diciptakan di perut ibu kita juga diciptakan oleh Allah 24 jam, diciptakan terus menerus. Satu detik saja atau bahkan kurang dari satu detik kita tidak diciptakan Allah, bukan hanya hancur, hilang kita dari dunia ini. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka kekuasaan Allah itu mutlak. Semuanya digerakkan oleh Allah, makhluk tidak ada kaitannya sama sekali. Lahirnya kita bukan karena adanya ayah dan ibu kita, tapi lahirnya kita karena diciptakan oleh Allah. Terangnya tempat kita ini bukan karena ada lampu, tapi terangnya karena diciptakan oleh Allah. Lampunya pun diciptakan oleh Allah, cahayanya pun juga diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bersamaan sama sekali. Kita kenyang bukan karena makan, tapi kita kenyang karena diciptakan makhluk namanya kenyang di dalam perut kita. Allah ciptakan makanan, Allah gerakkan makanan masuk dalam mulut kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kenyang bersamaan dengan masuknya makanan dalam mulut kita, yang mana makanan juga dimasukkan oleh Allah. Hadirin, maka Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tidak ada kaitannya. Semuanya diciptakan oleh Allah, bukan karena ada api jadi terbakar, tapi apinya juga ciptaan Allah, terbakarnya ciptaan Allah, bertemunya api dengan perkara yang seperti yang dibakar api itu ciptaan Allah, panasnya di sekitar ciptaan Allah, asapnya juga ciptaan Allah. La ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan, kalau ada orang mengatakan api membakar karena ada kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam api, orang ini sudah salah dalam berakidah, salah dalam imannya. Bahkan bisa dikatakan kalau diyakini begitu saya matinya dalam keadaan fasik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbaikan iman, kita luruskan iman kita, kemudian kita lihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di sekitar kita ini. Biar apa? Biar kita ini semakin tunduk kepada Allah, biar semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la ya'qilun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keagungan Allah, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, biar bertambah iman kita. Perintah untuk nazar, untuk melihat, berpikir tentang keagungan Allah, itu ada dalam 600 lebih ayat Al-Quran. 600 lebih ayat Al-Quran. Wal aslu fil amri lil wujub. Asli dalam satu perintah adalah wajib. Kalau satu perintah saja, satu ayat saja sudah cukup mewajibkan kita untuk nazar setiap hari. Kalau ada 600 lebih ayat Quran, berarti kita ini harus betul-betul nazar tiap hari. Betul-betul mengagungkan Allah tiap hari. Betul-betul memikirkan keagungan dan kekuasaan Allah tiap hari. Sehingga kalau ada satu hari di situ kita tidak merasakan keagungan Allah, tidak melihat keagungan Allah, tidak memikirkan keagungan Allah, maka hari itu kita telah meninggalkan satu kewajiban. Kalau meninggalkan satu kewajiban, kita telah berdosa, hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dipikirkan adalah keagungan Allah, bukan yang dipikirkan adalah zatnya Allah. Kalau zatnya Allah itu laisa kamitslihi syai', zatnya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Zatnya Allah ma khatara bi balika fallahu fi halafi. Apa yang kita bayangkan itu tidak sama dengan zatnya Allah. Allah itu ada tanpa ada tempat.
Allah itu ada sebelum ada tempat. Allah ada tanpa butuh kepada tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Tidak bisa tanya Allah itu di mana? Allah ada tanpa di mana? Terus bagaimana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perbaikan iman, yang kedua, perbaikan amal. Perbaikan amal. Karena kalau orang itu imannya lurus, maka nanti amalnya lurus. Dengan amal yang lurus, imannya akan meningkat lagi dan meningkat lagi. Dikatakan dalam satu makalah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu akan bisa bertambah dan berkurang. Iman itu akan bertambah-tambah ketika orang itu tambah taatnya kepada Allah, dan iman akan berkurang ketika orang itu banyak bermaksiat kepada Allah. Semakin kita takwa kepada Allah, semakin kita mengamalkan agamanya Allah ini dengan sempurna, maka semakin tinggi pula iman kita. Kalau iman kita ini meningkat, maka derajat kita itu meningkat. Kalau iman kita meningkat, maka amal kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa? Orang yang paling takwa adalah orang yang paling tinggi imannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang paling tinggi imannya, maka beliau mengatakan, inna a'lamakum billahi wa atqakum ana. Yang paling kenal kepada Allah, paling beriman kepada Allah, wa atqakum, dan paling takwa kepada Allah adalah aku. Atau kama ja'a fil hadis. Nah, kalau orang itu sudah takwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, semua amalnya diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau orang itu tidak bertakwa, tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Karena innama itu lil hasr, adatul hasr, meringkas. Allah hanya menerima dari orang-orang takwa. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau tidak takwa, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah disebutkan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak orang-orang itu yang capek-capek amal, tapi karena takwanya kurang, akhirnya amalannya hanya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak takwa, hadirin, dia tidak akan bisa ikhlas. Kalau tidak ikhlas, innallaha la yaqbalul amali illa ma kana khalisa wa batughiya bihi wajhuh. Allah hanya menerima yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, akhirnya amalannya tidak diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan amal kita, juga kita luruskan niat kita. Awal amal kita luruskan niat, pertengahan amal kita luruskan niat, akhir amal kita luruskan niat. Semuanya semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan sampai amal kita tercampur dengan dunia. Apa itu dunia? Hubbul jah war riasah wal mal. Dunia adalah harta, tahta, dan wanita. Orang mencari dengan amal mencari pangkat, maka amalannya tertolak. Orang mencari dengan amalannya mencari harta, maka amalannya tertolak. Orang dengan amalannya mencari keterangan, ketenaran, maka amalannya tertolak. Orang dengan amalannya mencari kewibawaan, maka amalannya tertolak. Orang dengan amalannya mencari manusia biar menggagungkan dia, maka amalannya tertolak. Hadirin yang mulia, maka kita luruskan niat kita lagi. Semoga Allah hadirin. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah di surga, mereka punya amalan. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Amalannya yang pertama, menyabar-nyabarkan diri dalam meluruskan niat.
Sabaru, mereka sabar ibtigha'a wajhi rabbihim. Kesabarannya hanya mencari untuk hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Yang pertama mereka meluruskan niat wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian mereka melakukan amalan-amalan perbaikan amal. Yang ketiga wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, selalu mengulang lagi taubatnya. Setiap berbuat buruk ditambal dengan perbuatan baik. Setiap berbuat buruk ditambal dengan perbuatan baik. Maka dikatakan oleh guru kita, jangan hanya rajin melanggar, tapi pandailah untuk menambal, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Banyak dari kita ini orang itu melanggar. Wajar manusia itu kadang-kadang salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Tapi banyak dari kita ini terpengaruh oleh setan sehingga dikatakan sudah terlanjur basah sekalian nyemplung. Akhirnya tidak ada tobat di dalam hidupnya. Jangan jadikan kesalahan kita itu sebagai lautan yang menenggelamkan kita, tapi jadikanlah kesalahan kita ada lautan yang menjadikan kita menyeberang sampai pulau selanjutnya. Semuanya insyaallah hadirin. Maka ketika orang ini punya amalan yang seperti ini, maka dia akan masuk surga, kumpul dengan ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, kumpul dengan istri-istrinya, kumpul dengan anak cucunya, bareng-bareng masuk surga, tidak sendirian. Semoga termasuk kita semua. Begitu sampai di surga, malaikat datang, salamun alaikum, selamat atas kalian semua, bima sabartum, sebab kalian sudah sabar. Bukan sebab kalian sudah ngantuk masuk surga, tidak. Jadi sebab sudah sabar. Kalau orang itu ngantuk, tidak sabar. Kalau orang tidak sabar, tidak punya pangkat di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pentingnya perkara ini, siapa yang pengen keluar